Sebelum kita 17 Agustus merdeka, bangsa ini sudah berisi bangsa-bangsa yang banyak, suku-suku yang banyak. Bahkan Kalimantan Timur ini adalah termasuk bangsa yang tua. Karena apa? Punya kerajaan tertua di Indonesia, namanya Kutai Kartanegara. Rasulullah itu lahir tahun 571. Itu orang Arab masih disebut jahiliyah. Tahun 300 di sini sudah punya peradaban. Dari sini Mula Warman punya anak Dewa Warman, geser ke ujung kulon bikin kerajaan Salokonegoro. Punya anak Purnawarman, geser Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara. Punya anak Senasanaha, geser Galuh, bikin kerajaan Galuh. Punya anak Sanjaya, bikin kerajaan besar namanya Mataram. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Nah, ini perempuan, yang itu laki-laki. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu, agar saling pengertian. Agar saling pengertian, agar berbaur. Tapi di antara manusia, di antara perempuan, di antara suku dan bangsa, yang paling kualitatif, yang paling bagus disebut di situ, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling utama dan paling mulia adalah yang paling takwa. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, jadi manusia sudah, jadi perempuan sudah, jadi laki-laki sudah, jadi suku sudah, ya kan? Ada suku Jawa, ada suku Bugis, ada suku Dayak, ada suku Bali, sudah. Jadi bangsa sudah, bangsa Indonesia. Jadi kita ini termasuk manusia yang sudah komplit. Tinggal apa? Tinggal menuju ke puncak manusia yang paling baik, yaitu yang paling takwa. Nah, untuk menciptakan manusia yang benar-benar manusia, itu syaratnya banyak. Harus aman, harus damai. Itu agar manusia iki goleke mix sing rada peka ngono lho, aja kok. Lah aku kon ngene terus ya kesel ya. Ya kadang ngene, kadang ngene. Denger kan? Denger, cuma asal gak rame aja denger. Ya. Jangan terlalu banyak eko. Ekone kurangi kan, nanti terlalu enak didengar. Dah. Ya. Ya Allah. Jadi semua sudah, tinggal melangkahkan diri menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini butuh syarat yang banyak. Makanya syarat yang banyak itu harus dipenuhi. Cara memenuhinya kayak apa? Ya, manusia harus merdeka. Kalau manusia itu enggak merdeka, jadi manusia itu susah. Coba kalau enggak merdeka, jadi manusia saja susah. Keamanan tidak ada, hak milik enggak ada, terluka ya enggak ada yang jamin, terbunuh enggak ada yang jamin.
Jadi wanita dan laki-laki juga susah kalau nggak merdeka. Karena apa? Ya bisa direbut di tengah jalan. Yang perempuan nggak punya keamanan dan ketentraman. Jadi suku juga susah kalau nggak merdeka. Karena apa? Saling menyerang. Saling menyerang, saling menindas. Makanya dulu sebelum kita merdeka, jadi manusia juga susah. Belanda suka-sukanya aja dia merasa lebih kuat. Dia merasa lebih berkuasa, maksa orang sesukanya. Jadi perempuan juga susah. Jadi suku susah. Makanya kemudian semua orang berjuang melawan Belanda. Untuk apa? Mendapatkan kemerdekaan. Akhirnya lahirlah orang-orang yang berjuang. Dari mulai Sabang sampai Merauke. Nah, orang-orang ini merelakan nyawanya. Merelakan hidupnya untuk dikorbankan demi kemerdekaan orang lain. Makanya orang-orang ini disebut pahlawan. Pahlawan banyak sekali, ada Cut Nyak-Din, ada Tengku Umar, Cik Ditiro, Imam Bonjol. Di Jawa ada beberapa pahlawan, ada Sultan Agung, ada Pangeran Diponegoro. Di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin. Di Bali ada Gusti Ngurah Rai, Petujlantik. Di Ambon ada Patimura. Di Kalimantan ada Pangeran Antasari. Udah banyak pahlawan. Itu semua demi apa? Demi kebebasan manusia, sehingga kita menikmati betul jadi manusia hari ini. Ngaji enak, ya. Bawa barang ke pasar enak, nggak ada yang ngerampas. Punya istri pergi ke pasar pulang masih utuh. Punya suami pergi ke hutan pulang masih utuh. Itu karena apa? Karena merdeka. Makanya kita menggambarkan kemerdekaan itu susah. Karena kita nggak ngalami. Sehingga terkadang kita merasa bahwa merdeka itu ya biasa aja. Karena merdeka itu yang tersisa di kita itu tinggal karnaval. Jadi tinggal karnaval menghias diri dengan seolah-olah kita pernah perang. Ada yang menusukkan bambu runcing di perutnya, tapi pakai tali. Terus pakai betadin. Terus pakai usus kambing. Tapi dulu itu beneran, mati beneran. Jadi dulu nggak kok mati-matinan, nggak kayak karnaval terus pulang hidup lagi. Mati beneran kalau dulu. Ada yang dirantai, terus jalan-jalan mikul rel kereta api. Tapi rel kereta api yang dipikul dari gabus. Terus bajunya disobek-sobek. Kalau dulu beneran. Nah itu beneran. Makanya sekarang misalnya kita lihat merah putih. Orang sekarang lihat merah putih itu harganya murah. Paling 50.000. Tapi dulu untuk punya merah putih itu yang mati ratusan ribu. Hari Pahlawan 10 November di Surabaya, itu karena menegakkan merah putih. Jadi merah putih yang kita lihat sekarang harganya 50.000, dulu untuk menegakkan itu mati. Mati di Surabaya itu, begitu merah putih disobek birunya, tinggal merah putih. Belanda mengultimatum siapa yang tidak menyerahkan orang yang merobek bendera,
Maka Surabaya akan kita bakar, akan kita bumi hanguskan. Itu bukan omong kosong, benar-benar ditembaki dari atas. Mungkin sampean bisa bayangkan kayak Filistin itu. Ditembaki sesukanya oleh Israel. Mati ya mati beneran. Sampai Kiai Hasyim Asy'ari bikin resolusi jihad. Agar orang-orang melakukan perang. Yang mati gak terhitung jumlahnya demi merah putih. Sekarang kita gak ngerasakan itu karena merah putih sudah gak minta nyawa. Merah putih cuman minta angkat tangan hormat bendera. Cuman gini tok. Makanya kadang saya sedih ada sekolahan gak mau upacara bendera. Orang disuruh hormat bendera gak mau. Dia gak tahu bahwa untuk menegakkan merah putih dulu butuhnya nyawa, sekarang cuman angkat tangan. Kadang sampai saya itu curiga, jangan-jangan orang yang sekarang protes suruh angkat tangan alasan bid'ah, alasan musyrik, jangan-jangan zaman perang merebut kemerdekaan, ini orang-orang kakek buyutnya itu mata-matanya Belanda, jangan-jangan. Jadi jangan-jangan ada gen pengkhianat itu di dalam dirinya. Sehingga hanya sekedar untuk hormat itu. Kami orang Jawa, dulu untuk punya merah putih, nggak dikibarkan depan rumah, tapi ditaruh di dalam rumah. Kalau Belanda curiga, tiangnya kita kasih tebu. Belanda curiga, tiang rumah kita kasih padi. Belanda masih curiga, tiang rumah kita kasih pisang. Belanda masih curiga, tiang rumah kita kasih kelapa. Masih curiga, kita bawa tumpeng sama ingkung makan. Kata Belanda, ini orang Jawa mau makan aja ribet. Tapi Belanda nggak tahu, begitu tumpeng habis, makan habis, padi mengering, tebu mengering, pisang rontok, kelapa mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak Indonesia. Itu cara perlawanan, hanya sekedar pengen merah putih. Sekarang udah nggak minta nyawa, merah putih itu aja cerewetnya luar biasa. Loh, makanya merah putih itu milik seluruh bangsa Indonesia. Maka nggak boleh merah putih itu kalah sama bendera sepak bola, nggak boleh. Kalau bendera NU miliknya orang NU, bendera Muhammadiyah miliknya orang Muhammadiyah, bendera Coca-Cola miliknya orang Coca-Cola, tapi merah putih milik seluruh bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke perang demi menegakkan merah putih. Jadi dan kita nggak ngalami, makanya kadang saya itu mikir, kira-kira orang kayak kita ini ya, kalau hidup di zaman perang kemerdekaan, ini termasuk yang perang apa yang lari kira-kira? Loh, kita ini jangan-jangan di zaman kemerdekaan, kita ini termasuk yang lari. Karena apa? Ngukurnya sederhana. Zaman perang, Jenderal Sudirman itu paru-parunya satu. Sampai nggak bayangkan sakitnya orang paru-paru satu. Paru-paru luka itu demam tinggi. Ini paru-paru satu berangkat perang. Demi apa? Demi NKRI. Berangkat perang. Lah kita ini nggak imbang sama Jenderal Sudirman. Wong kita ini BPJS belum turun, itu ributnya udah Masya Allah. Jadi kadang kita ini raja-raja Nusantara begitu ikut NKRI, tanahnya diberikan pada negara. Sekarang kita kegusur 1 meter, itu ributnya sampai Mahkamah Agung. Jadi kayaknya kita ini untung Allah tahu lah. Orang kayak kita dengan mental kayak gini, udah deh model begini dilahirkan setelah kemerdekaan aja, biar nggak ribet gitu. Loh. Maka kita bersyukur bahwa dulu ada orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi karena kemerdekaan itu semuanya ikut berjuang, maka Bung Karno nggak berani terus mengatakan kita bikin negara Indonesia. Nggak ada di situ. Bung Karno tetap menyebut atas nama bangsa Indonesia.
Jadi negara ini berdiri atas nama beberapa bangsa dan suku. Ada bangsa suku Sumatera, bangsa Jawa, bangsa Kalimantan, bangsa Sulawesi, bangsa Irian, bangsa Maluku, bangsa Timur, semua terlibat. Nah, bangsa yang terlibat ini sejak kapan adanya? Ya sejak dulu. Sebelum kita 17 Agustus merdeka, bangsa ini sudah berisi bangsa-bangsa yang banyak, suku-suku yang banyak. Sama kayak Aqua. Aqua ini dibungkus kemarin, tapi airnya ada semenjak adanya dunia. Ayo. Ini wadahnya aja yang baru, tapi airnya lama. Bangsa-bangsa kita juga sudah ada. Bahkan Kalimantan Timur ini adalah termasuk bangsa yang tua. Karena apa? Punya kerajaan tertua di Indonesia, namanya Kutai Kartanegara. Jadi sampean ini orang yang hidup di tempat kerajaan tertua di Nusantara. Agamanya apa? Hindu. Nah, model begitu itu dulu. Nenek moyang sampean ya gitu dulunya. Ya kayak gitu. Ubel-ubel gitu. Nah, kalau yang sekarang ubel-ubelnya begitu. Sama aja ubel-ubel kan. Jadi dulu agamanya juga Hindu. Makanya ketika kemerdekaan itu agamanya banyak, sukunya banyak. Dan kita termasuk orang yang tahun 300 sudah bisa bikin negara. Artinya kita bukan bangsa yang sembrono. Kita bukan bangsa yang baru kemarin sore. Rasulullah itu lahir tahun 571. Itu orang Arab masih disebut jahiliyah. Tahun 300 di sini sudah punya peradaban. Dari sini Mula Warman punya anak Dewa Warman, geser ke ujung kulon bikin kerajaan Salokonegoro. Punya anak Purna Warman, geser Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara. Punya anak Senasanaha, geser Galuh, bikin kerajaan Galuh. Punya anak Sanjaya, bikin kerajaan besar namanya Mataram. Bikin Borobudur, bikin Prambanan dan sekitarnya itu. Sampai akhirnya kemudian bangsa itu geser yang ke barat, Wangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa, bikin besar kerajaan Sriwijaya. Yang geser ke timur, membuat kerajaan besar Kadiri sama Doho, Usindo. Dari situ lahir kerajaan besar namanya Singasari. Singasari mampu menaklukkan kekuatan dunia. Apa? Dunia dihancurkan Mongolia. Eropa dihancurkan Mongolia. Arab dihancurkan Mongolia. Cina dihancurkan Mongolia. Tapi ketika Mongolia menyerang Nusantara, hancur oleh kerajaan Singasari. Jadi satu-satunya negara di dunia yang pernah menghancurkan Mongolia, negara Nusantara. Sampai akhirnya jadi Majapahit. Dan Majapahit menemukan suku berbeda, bangsa berbeda. Akhirnya rukun jadi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada sebelum ada Indonesia. Jadi bangsa ini sudah bangsa yang maju. Makanya kalau kita punya cerita-cerita, semuanya punya. Orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet. Ya kan? Orang mana? Orang Arab punya Kais Laila. Orang Cina punya Sampai Ingtai. Orang Kalimantan juga punya kisah cinta Lambung Mangkurat dan Junjung Bui. Lu punya semua. Loh, jangan dikira kita nggak punya. Sana punya orang kuat. Orang Indonesia punya orang-orang kuat, ada Bantung Bondowoso, ada apa. Sana punya Ibu Tiri Kejam dalam kisah Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Lu punya, mereka punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Termasuk Tom and Jerry, kita punya kancil nyuriti timur. Loh, apa yang kita nggak punya? Semua kita punya. Ya kan?
Bangsa yang riang gembira adalah bangsa yang suka bernyanyi. Bernyanyi pasti punya alat musik. Orang Arab punya alat musik terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Bikinnya gampang. Kayu tinggal bolongi, template kulit beres. Orang Eropa punya gitar, kayu dan tali. Kayu tinggal motong, tali tinggal narik, udah gampang. Tum dam dum tum dam dum ber jadi. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Ini nggak ada yang cerita sekarang. Makanya kita selalu menganggap bangsa kita ini bangsa kecil, bangsa jelek. Semua sastra dunia mengakui bahwa tidak ada satupun prosa yang panjangnya mengalahkan panjangnya prosa Indonesia. Dari mana sastrawan Bugis menulis prosa Lagaligo sebagai prosa terpanjang dunia. Tuh. Itu ada di Bugis. Jadi jangan dikira orang Bugis gak beradab. Makanya orang Bugis dari dulu sudah beradab, maka layak mimpin menjadi bupati di Bugis. Sama Jawa. Jawa juga sudah beradab sedemikian lama. Bulang itu Bugis, Kasmidi itu Jawa. Jadi ini Indonesia, makanya kita ini bukan bangsa yang kecil, bangsa besar. Makanya kita ini enak karena apa? Bangsa kita sudah bangsa yang beradab. Makanan kita punya, rumah kita punya modelnya, apa yang dimiliki dunia kita punya. Makanya jangan pernah minder jadi orang Indonesia. Nah, terus kemudian bangsa-bangsa yang bangkit itu dijajah Belanda. Nah, Belanda ini ya bunuh orang sesukanya. Akhirnya bangsa-bangsa suku-suku ini ngelawan. Sampai akhirnya kemudian perlawanan itu gagal berkali-kali karena tidak bersatu. Tapi begitu bersatu, Belanda kalang kabut. Awal kapan persatuan? Sumpah Pemuda. Berbeda-beda suku, bangsa, agama bersatu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Tanggal 28 Oktober 1928. Duh, itu enggak mudah. Jadi jangan dikira kenapa Palestina itu sampai sekarang masih dijajah. Karena pasukan kemerdekaannya tidak rukun. Coba dia pasukan kemerdekaannya rukun, sudah beres. Jadi semua orang punya masalahnya masing-masing. Lah, kenapa? Karena beberapa hal di beberapa negara belum beres. Indonesia sudah beres semua. Ya ayuhan nas, hei manusia. Ya, hei manusia. Di beberapa negara di Afrika belum beres manusia itu. Yang kulit putih merasa masih lebih baik dari kulit hitam. Di Amerika beberapa distrik masih menganggap kulit hitam itu bukan manusia. Seperti dulu Belanda datang ke Indonesia, menganggap orang Indonesia bukan manusia. Karena dianggap Indonesia ini turunan monyet. Karena monyet tertua ada di Indonesia namanya Pithecanthropus, makanya Belanda menyebut orang Jawa kowe, karena kowe itu anak monyet. Duh. Belum beres di beberapa negara, belum beres. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Di beberapa negara belum beres urusan laki-laki dan perempuan. Di beberapa negara di Timur Tengah, perempuan itu kelas sekian. Jalan keluar nggak boleh, matanya kelihatan nggak boleh, sekolah nggak boleh, dapat pendidikan nggak
Nggak boleh, masih belum selesai, makanya bangsanya ruwet. Karena apa? Tidak ada madrasatul ula, tidak ada madrasah pertama di dalam rumah tangga. Di sini laki perempuan sudah beres. Perempuan sekolah, laki-laki sekolah. Perempuan jadi dokter, laki-laki jadi dokter. Perempuan jadi presiden, laki-laki jadi presiden. Betapa enaknya orang Indonesia, sudah beres, makanya enak. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Orang sini sudah beres, mau suku apa, mau bangsa apa, beres hidup bareng bersama. Di beberapa negara belum beres, masih menganggap suku kami yang terbaik, bangsa kami terbaik, nasab kami terbaik. Itu karena apa? Belum selesai, urung rampung. Makanya orang-orang seperti itu ruwet saja terus. Nah, kita udah beres. Nah, ini kenapa? Karena bangsa kita sudah berjalan sedemikian lama menggunakan konsep Bhinneka Tunggal Ika.